ia pun semakin panik dan bingung apa yang harus dilakukan. Ada suara cuma tak ada wujud, katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, pencerita horor yang mengganggu tidur Anda. Singkat cerita, ini saya ceritakan kisah dari teman saya yang bekerja di sebuah kantor di Jakarta. Ia bekerja sebagai security. Sudah 3 tahun ia bekerja di kantor itu. Singkat cerita, kala itu ia sedang berjaga malam, persisnya malam Jumat katanya. Waktu itu katanya suasananya sedang hujan, gerimis, sunyi. Sekitar jam 11 ia diwajibkan untuk mengontrol semua lokasi kantor atau ruangan tersebut. Saat itu ia sedang mengecek lantai 3 yang jumlah ruangannya ada 7 ruangan dan 1 gudang kosong. Setelah ia naik lantai 3, ternyata lorong yang ada di ruangan lantai itu masih kondisi terang. Mungkin katanya habis ada orang yang lembur. Setelah ia mengecek satu demi satu ruangan, dari ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, semua kondisi aman, terkendali. Akhirnya ia mengunci dari 1 ke 3. Lalu ia mengecek ke sebelah ruangan 4 sampai 7. Semua pun aman, terkendali. Akhirnya ia bergegas untuk mengontrol ruangan lantai selanjutnya. Setelah ia ingin turun, tiba-tiba ia mendengar suara orang menangis. Sontak sahabat saya itu kaget, dan akhirnya ia memberanikan diri untuk kembali dan melihat suara itu dari mana. Ternyata dari salah satu ruangan. Pas ingin mengecek, ia pun kaget kembali karena handle pintu seperti ada orang yang membuka dari area dalam. Akhirnya ia pun mencari kunci untuk membuka ruangan tersebut. Dalam hati ia mengucap, wah ini kayaknya ada suara orang yang menangis di dalam nih. Ia takut ada yang masih di dalam. Pas ia membuka ruangan itu, ia kaget. Ternyata ruangan itu gudang. Semakin mencekam hari itu. Udah hujan gede, dibarengi petir. Akhirnya ia pun buru-buru menutup pintu itu dengan cepat. Pas ia ingin turun lagi, suara itu terdengar lagi. Suara orang menangis semakin kencang katanya. Ia pun semakin panik dan bingung apa yang harus dilakukan. Ada suara cuma tak ada wujud, katanya. Akhirnya ia bergegas turun, akhirnya nggak berani untuk melihat kembali suara itu. Akhirnya ia turun melewati tangga untuk menuju ke lantai 2. Setelah ia turun, tiba-tiba ada seorang wanita yang duduk di pinggir tangga yang ingin ia lalui ke lantai 2. Akhirnya ia mencoba menegur, takutnya ibu-ibu itu, wanita itu sudah kemalaman di kantor. Akhirnya ia nggak berani pulang. Akhirnya ia menegur, Bu, nggak pulang, udah malam. Namun wanita itu hanya diam. Akhirnya teman saya pun memberanikan diri untuk menegur lagi, Ibu, ini udah malam loh Bu, nggak pulang. Wanita itu hanya diam saja tetap. Akhirnya
teman saya pun memberanikan diri untuk menyentuh pundaknya. Bu, nah disitulah teman saya kaget katanya. Akhirnya wanita itu menolehkan wajahnya ke teman saya dengan teriak dan mengucap "Astagfirullahaladzim" ke teman saya sambil ia berlari. Katanya ternyata wanita itu tak mempunyai wajah, tak mempunyai mata, hidung, mulut, alias muka rata. Itulah kisah dari teman saya yang benar-benar membuat teman saya sampai sekarang kalau jaga malam gak berani sendiri katanya. Harus ditemani dengan temannya, karena ia gak mau lagi ketemu dengan wanita yang berwajah rata. Untuk para pendengar, itulah cerita dari teman saya yang bekerja sebagai security. Untuk para pendengar, hati-hati bila Anda ada di posisi teman saya. Jangan-jangan wanita penampakan itu ada di depan kalian semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.